Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana caranya membuat website tanpa ngoding teman-teman. Gimana tanpa ngoding? Karena kita punya alat bantu namanya ChatGPT. ChatGPT itu adalah suatu tools ya, produk dari OpenAI untuk membantu kita mengenerate ya, bisa berupa karangan, bisa berupa desain, bisa membantu teman-teman membuat script program sekalipun. Jadi kita akan coba ya untuk membuat website dengan ChatGPT teman-teman. Oke teman-teman, baik teman-teman, nanti kita akan belajar sama-sama ya bagaimana kita akan membuat websitenya. Yang pertama kita akan membuat layoutnya dulu teman-teman. Jadi layout itu apa? Ya seperti desain ya, kerangka frame-nya dari website tersebut desainnya seperti apa. Ya, nanti kita akan demokan dengan tools namanya Draw.io teman-teman. Teman-teman juga kalau nggak suka desain di komputer bisa pakai kertas gitu ya, pakai bolpen atau pena gitu ya, menggambar frame-nya seperti apa. Nanti kita akan attach ya file gambar tersebut ke ChatGPT. Jadi teman-teman pastikan bahwa file tersebut adalah file gambar gitu teman-teman. Oke. Yang kedua, nanti kita akan membuat prompt ya. Prompt itu apa? Jadi prompt itu kayak perintah ya. Perintah bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris ya. Untuk kita masukkan ke dalam ChatGPT supaya ChatGPT bisa melakukan perintah tersebut. Tentunya nanti ChatGPT tersebut akan menghasilkan file HTML dan CSS teman-teman. Oke. Yang ketiga, nanti hasil dari analisa generate HTML dan CSS tersebut, kita akan masukkan ke dalam tools yang namanya CodePen teman-teman ya, untuk mereview hasil desain dari ChatGPT tersebut. Oke. Lalu yang berikutnya kita akan lihat ya, kita akan koreksi, kita akan review desain tersebut, apakah sudah sesuai dengan layout yang kita buat atau perlu ditambahkan section-section atau bagian area tertentu, kita bisa melakukan koreksi dengan menambahkan prompt lainnya ke ChatGPT teman-teman. Lalu terakhir kita akan mencoba untuk mengupload website tersebut ke hosting ya. Saya pakai TinyHost ya. Jadi itu adalah hosting yang gratis. Jadi semua yang tools yang dipakai di video ini adalah gratis ya teman-teman, termasuk ChatGPT-nya. Defaultnya sekarang adalah versi 4.0 ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu membayar biaya apapun untuk ChatGPT dan tools ya, semua tools yang dipakai di video ini teman-teman. Baik teman-teman, langkah pertama kita akan membuat layoutnya dulu. Saya menggunakan Draw.io ya teman-teman ya. Jadi itu adalah aplikasi berbasis web ya. Teman-teman bisa ketik aja Draw.io di browser teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai tools apa aja ya, nggak harus Draw.io ya, teman-teman bisa pakai, misalkan bisa pakai Photoshop, teman-teman bisa pakai Paintbrush ya, bisa pakai Adobe Illustrator, ya, bisa pakai Corel ya, dan eh, sebagainya ya. Atau kalau teman-teman nggak suka dengan desain di komputer ya, teman-teman bisa pakai kertas saja ya, pakai kertas tapi desainnya rapih gitu ya, pakai penggaris, itu layoutnya seperti apa. Oke, yang pertama saya akan coba buat satu kotak aja ya. Jadi saya demokan untuk desain yang paling simpel aja ya. Jujur saya nggak jago ya untuk mendesain suatu web ya. Nah itu saya coba pakai ini teman-teman rectangle ya. Rectangle itu persegi panjang teman-teman. Jadi di bagian kiri dari Draw.io itu ada semacam drop down begini. Ya teman-teman bisa ke sini rectangle aja ya. Pilih aja yang rectangle, diklik. Nanti dia akan menggambar persegi panjang di lewat bagian tengah ya. Ini kalau pakai Draw.io teman-teman ya, ya bikin aja segini ya kira-kira. Jadi untuk memvisualisasi website saya seperti ini teman-teman. Jadi persegi panjang bentuknya dan ke bawah gitu ya teman-teman ya. Jadi kita memvisualisasikan ini adalah halaman web gitu teman-teman. Yang pertama saya akan membuat satu area untuk logo perusahaan saya ya. Misalkan saya ingin bikin website ya untuk misalkan company saya gitu ya. Saya bikin logonya itu di pojok misalkan nih teman-teman. Jadi saya bikin lingkaran gitu ya. Teman-teman bisa klik lingkaran di sini circle ya. Dikecilin aja. Ya misalkan segitulah areanya ya. Ditaruh sini ya atau mungkin kurang kecil lagi. Segini ya kira-kira ya. Jadi di pojok kiri atas tuh saya mau ada logo saya gitu misalkan.
Oke, lalu teman-teman bisa klik teksnya ya teman-teman ya. Ya, jadi lingkarannya ditaruh dulu di sini, nah, teksnya ditaruh di dalamnya. Oke, eh, oke. Jadi saya mau bikin ini adalah area logo gitu teman-teman. Jadi teksnya saya ganti logo ya, gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah klik teksnya, nah nanti di bagian teksnya tinggal di double klik aja teman-teman. Jadi tinggal diganti teks tersebut menjadi logo. Jadi kita akan memberitahu ke ChatGPT bahwa lingkaran tersebut adalah untuk logo gitu teman-teman. Oke, yang kedua ceritanya saya mau buat ini website namanya Free Learner gitu teman-teman. Ya, ceritanya company saya namanya Free Learner gitu ya. Taruh di sini ya. Mungkin bisa saya sedikit ubah ya, tulisannya menjadi lebih gede atau kasih bold gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat menunya ya teman-teman. Jadi biasanya kan kalau di website itu di bagian atas itu ada menu utama gitu ya teman-teman ya. Ya kita buat ya menu utamanya. Teman-teman bisa zoom ya, bisa zoom supaya lebih kelihatan. Misalkan saya mau buat menu pertama itu home gitu ya teman-teman ya. Lalu saya coba kasih garis bawah underline ya gitu. Lalu saya kecilin ya biar proporsional gitu ya. Atau tulisannya saya atur ya. Misalkan jangan 12 deh. Dikecilin lagi jadi 10 atau mungkin 9 gitu ya. Mungkin kurang kecil ya, 8 ya. Kayaknya udah cukup 8 ya. Oke, kalau udah begini kita copy aja. Kita mau buat menu kedua misalkan. Nah, misalnya menu kedua itu tentang gitu ya. Tentang. Lalu kita mau buat menu ketiga ya. Tinggal di Ctrl C, Ctrl V aja untuk mengcopy ya, lebih cepat jadinya. Oke, biasanya kontak ya, ya kontak ya. Lalu kita mau buat menu keempat ya, misalkan layanan gitu ya. Ya, oke. Kalau udah kita rapiin ya, kita atur ya tata letaknya biar rapih gitu teman-teman. Oke, kurang ke kiri ya. Kita select all aja. Oke, kita geser ke kiri ya. Oke, jadi kita udah berhasil membuat menunya. Baik teman-teman, yang berikutnya saya akan buat suatu area ya untuk banner teman-teman. Jadi biasanya di website-website ya, model zaman sekarang itu di bagian atas itu ada kayak semacam banner ya. Dia areanya agak besar. Saya suka yang areanya full seperti ini. Untuk nanti ada eh, foto utamanya akan saya tampilkan di sana teman-teman. Oke, mungkin segini ya gedenya. Oke, eh, jadi teman-teman nggak perlu harus terpaku dengan desain saya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa berkreasi, bisa bebas ya. Mau desainnya website kayak apa aja. Pokoknya yang penting desainnya rapih dan jelas gitu teman-teman. Oke, di sini saya udah bikin bannernya. Untuk area banner ya, saya akan bikin satu teks. Saya akan tulis di sini area 1 ya. Jadi saya akan memberi tanda di sini adalah area 1. Oke. Yang berikutnya saya akan coba bikin semacam ya area berikutnya untuk menampilkan gambar-gambar atau foto-foto ya. Kayak semacam thumbnail gitu teman-teman. Yang kalau nanti diklik itu bisa ke membuka halaman berikutnya gitu teman-teman. Oke, saya akan coba buat seperti ini ya. Saya akan bikin mungkin 3 ya. 3 ya. Saya akan tampilin di tengah sini. Ya mungkin seperti ini kali ya teman-teman ya. Perkiraannya. Oke. Saya akan bikin ini area 1. Oh area 1 udah ya. Tinggal kita ganti jadi area 2.
area 2 ya. Oke, tinggal di copy aja. Untuk yang ini saya bikin area 3. Oke, lalu saya bikin yang ini area 4 gitu ya. Oke. Nah, di sini modelnya rounded ya. Rounded itu artinya di pojoknya itu tidak kotak gitu ya. Dia rounded gitu teman-teman. Oke, setelah saya memberikan area 2, 3 dan 4, mungkin saya akan kasih di sini artikel ya. Sini area untuk artikel. Mungkin saya bisa tarik sedikit ke bawah nih, teman-teman. Sorry. Jadi di sini kita tarik supaya lebih panjang lagi ya. Sini saya akan coba bikin area untuk artikel ya, teman-teman. Bisa klik bagian sini paragraf ya. Tinggal dikecilin aja teman-teman. Jadi ukuran hurufnya bisa dikecilin aja. Ya, seperti itu. Lalu bisa dirapihkan ya. Saya akan bikin 2 mungkin kanan kiri ya. Ya, headingnya diganti aja misalkan sini saya bikin jadi artikel 1 ya. Artikel 1. Lalu saya copy, Ctrl C, lalu di Ctrl V, lalu tinggal di copy ke sebelahnya ya. Kira-kira di sinilah ya. Sini artikel 2 itu teman-teman. Oke, saya akan bikin juga area untuk artikel ketiga. Mungkin di sini ya. Cuman mungkin artikel ketiganya dia full size gitu ya. Full size gitu ya. Di sini saya akan tulis artikel 3. Oke, saya rapetin dikit ke atas. Itu ya teman-teman. Yang berikutnya saya akan bikin area yang area kelima ya. Di bagian sini teman-teman. Jadi mungkin saya akan membuat suatu area untuk nanti diisi dengan video YouTube ya teman-teman ya. Jadi mungkin pengunjung saya atau pengunjung website saya nanti bisa menonton video YouTube di area ini teman-teman. Oke, saya beri kotak seperti ini aja. Saya taruh di tengah-tengah. Oke, lalu saya kasih teks ya untuk memberi tanda bahwa ini adalah area kelima ya teman-teman ya. Area kelima. Oke, di sini area keempat, berarti betul ya, area 5. Oke, mungkin saya akan bikin satu area lagi ya, di bawahnya, sama seperti ini. Tinggal di copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Ya, di bawahnya, mungkin untuk guestbook ya, kayak semacam em, kontak gitu, ya, daftar kontak nanti, jadi pengunjung bisa masukin emailnya, lalu bisa masukkan message di sana gitu teman-teman. Oke, jadi saya beri eh, judul area 6 ya, gitu teman-teman. Jadi nanti di sana akan ada guestbook seperti itu teman-teman. Oke, yang berikutnya saya akan menambahkan bagian footer ya. Jadi kalau di website tuh biasanya di bagian bawah tuh suka ada keterangan di soal misalkan our company, lalu customer care, lalu bisa kontak di seperti Facebook, Twitter ya, dan Instagram gitu teman-teman. Jadi saya akan bikin satu area khusus buat bagian footer ya teman-teman ya. Sorry saya pakai rectangle aja. Mungkin saya bikin dari sini ke sini ya, gitu ya. Kotak aja ya, jadi full size gitu ya. Mungkin untuk membedakan warnanya dari yang di atasnya gitu teman-teman. Oke. Lalu di situ nanti saya akan kasih misalkan di sini our company gitu ya. Misalkan ini adalah website untuk company saya gitu ya. Saya coba kecilin dulu untuk tulisannya.
Kecilin dulu ya. Oke, ya cukup ya. Sekitar segitu, lalu saya rapetin. Ya mungkin segini aja ya. Jaraknya saya atur, sorry, ya. Seperti ini, lalu saya taruh sini gitu ya. Mungkin kurang kecil nih teman-teman. Nah, segitu ya kira-kira ya. Segitu kira-kira kita taruh sini ya. Oke, our company, lalu kita copy ke sebelahnya. Di sini mungkin customer care ya. Seperti itu. Copy. Kita ganti our company-nya jadi customer care gitu teman-teman. Ya, mungkin kurang gede nih, tarik ke samping. Oke, lalu yang berikutnya pakai teks aja ya, nggak usah pakai paragraf. Kontak as gitu ya. Tag as. Oke, kita kecilin aja. Oke, segitu ya kira-kira, lalu kita bold, lalu kita taruh di sini. Oke, lalu mungkin kita bisa kasih logo-logo seperti Facebook misalkan gitu ya. Ya, sini ada logo Facebook, mungkin kita ambil yang ini aja ya. Kita kecilin gitu ya. Kita kecilin, lalu kita taruh di sini ya. Oke, kita ambil yang ini aja, atau yang ini lingkaran ya, biar seragam dia sama-sama bulat. Oke, yang berikutnya kita coba cari logo YouTube misalkan. Tuh, tuh. Oke, yang ini aja kita ambil ya, kecilin aja ya. Nah, segitu ya. Kita susun di sini. Oke, Instagram kita ambil ya, ini taruh sini. Oke. Kalau udah, kita akan coba tambahkan copyright di bawah ya. Oke, teks aja. Kita ganti copyright, misalkan at 2025 gitu ya. Free learner gitu ya. Oke, lalu kita coba tarik aja. Oke, lalu kita kecilin tulisannya. Kita bold misalkan ya. Kita taruh di bawah gitu ya teman-teman. Oke, ini kita kecilin di sedikit. Segitu ya. Lalu kita taruh di sini. Oke. Jadi kita udah selesai ya membuat layoutnya. Nah, teman-teman sekali lagi, kalau teman-teman punya kreasi lain, silakan teman-teman desain sesuai selera teman-teman ya. Jadi tidak harus mengikuti layout saya. Oke, kalau sudah, kita bisa klik file, lalu kita save dulu ya. Ya, save-nya ke komputer teman-teman ya. Kalau saya di download aja, di sini mungkin saya kasih my website design gitu ya. Untuk file draw IO-nya, jadi suatu saat teman-teman mau edit lagi bisa ya. Lalu yang berikutnya teman-teman bisa ekspor ya. File ya, teman-teman ke file lalu ekspor as ya. Teman-teman bisa ke JPEG gitu ya. Pilih yang JPEG aja.
Oke, teman-teman kalau pilih PNG juga nggak apa-apa. Oke, lalu saya ekspor, saya bikin jadi my web design gitu ya. Oke, saya taruh di folder download gitu ya teman-teman. Oke, nah ini sudah di download ya. Nah tampilannya seperti ini teman-teman kira-kira. Jadi kalau teman-teman sudah save lalu di download, tampilan layoutnya seperti ini. Nanti file ini yang akan kita attach ke ChatGPT teman-teman.